Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang cukup cerah ini, pada hari yang cukup berbahagia ini, kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga sampai kepada kita semua umat akhir zaman yang sangat dicintanya. Ibu bapak sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, merupakan kebanggaan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah ibu bapak sekalian, di tengah-tengah orang-orang hebat yang ada di SDS Darul Amal, insya Allah ya. Satu kehormatan, satu kebanggaan bagi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama izin saya memperkenalkan diri karena di sini banyak wajah-wajah baru. Wajah-wajah kami ada, Aluna masih ada. Saya bukan orang baru di sini sebenarnya gitu ya. Kita masih keluarga, alhamdulillah. Tadi Pak Emma sudah menyampaikan bahwa saya merupakan salah satu pimpinan unit Darul Amal. Kalau saya mimpin TPQ yang RA itu yang di pojok sana, tetangga kasur saya, ya Pak Abdul Muin. Jadi kami sama-sama mengelola unit kecil di Tegal Bolet, yaitu TPQ Darul Amal dan RA Darul Amal sejak tahun 2017 ya. Sejak kepindahan tugas saya ke Jampangkulang. Awalnya kita lama di Bandung Barat ya. Sama di Bandung Barat beliau mengelola RA, kalau saya ngajar di SMA. Jadi saya jadi tenaga honorer itu jadi guru 15 tahun. Kemudian pindah ke Jampangkulang dengan tugas penyuluh agama. Ya, jadi sehari-hari saya selain mimpin TPQ, memanage TPQ, tugas harian saya di KUA ya, di KUA Kecamatan Jampangkulang sebagai penyuluh agama Islam. Kalau TPQ itu mau bonus ya, bonus tambahan pahala, mudah-mudahan ya. Nah, siapa tuh penyuluh teh gitu? Perkenalan dulu ya sebelum ke yang lain. Jadi di KUA itu ada penghulu, ada penyuluh agama, dan ada staf pelaksana. Kalau kepala KUA siapa? Kepala KUA itu sekarang adalah penghulu atau penyuluh agama yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Seperti di sekolah, kepala sekolah adalah guru yang dikasih tugas tambahan sebagai kepala. Nah, di KUA, kepala KUA sekarang itu bukan hanya sebagai penghulu saja. Jadi kalau dulu kepala KUA itu yang boleh jadi kepala KUA itu hanya dari unsur penghulu. Kalau sekarang kepala KUA itu adalah penghulu atau penyuluh agama yang dikasih tugas tambahan sebagai kepala KUA. Jadi nanti mah dari unsur perempuan juga bisa jadi kepala KUA. Ya, kumaha wali hakim diserahkan kepada penghulu. Itu kan nusok sebat naib teh pengganti gitu ya. Jadi bisa menjadi wali pengganti yang disebut wali hakim. Nah, nanti mah yang jadi kepala KUA bukan hanya dari unsur penghulu saja, tapi dari unsur penyuluh juga bisa, bahkan dari perempuan juga bisa. Cuman saya nggak berminat. Ingat, kalau jadi penyuluh bebas, ya. Tarik di majelis taklim saja menyanyi. Terus yang penyuluh nggak ada beban, coba jadi kepala KUA harus ngatur ini itu, ya. Banyak sekali beban. Nah, tugas penyuluh agama apa aja gitu tugasnya? Penyuluh agama itu tugasnya memberikan informasi ya.
yang berkaitan dengan bahasa agama, ya. Informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan dengan memakai bahasa agama. Itu tugas penyuluh agama. Sekali lagi, tugas penyuluh agama itu memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan melalui bahasa agama. Itu tugas penyuluh agama. Makanya kadang kami hadir di majelis taklim, kami hadir di sekolah, kadang kami hadir di tengah-tengah aparatur pemerintah, di lembaga pemasyarakatan, karena untuk melakukan pembinaan, bimbingan masyarakat Islam, ya. Dan salah satu kelompok sasarannya adalah majelis taklim, begitu, yaitu penyuluh agama. Nah, fungsinya ada 4. Ada fungsi konsultatif, ada fungsi informatif, ada fungsi advokatif dan edukatif. Itu 4 fungsi penyuluh agama Islam. Bukan hanya penyuluh agama Islam, tapi semua penyuluh agama di Indonesia. Emang ada non-muslim? Ada. Penyuluh agama Hindu ada, penyuluh agama Islam ada, penyuluh agama Buddha ada. Tapi di Kabupaten Sukabumi tidak sebanyak penyuluh agama Islam. Penyuluh agama non-muslim ada, mereka ada. Ya, berkantor, ada yang berkantor di Bimais, ada yang berkantor di gereja gitu, karena belum bisa mereka berkantor di KUA. Tapi ayah nebeng di KUA. Di KUA Cikembar ada penyuluh agama Kristen. Karena di Cikembar ada penduduk Kristennya kan lumayan banyak. Jadi ada disimpan penyuluh agama Kristennya. Ya. Nah, itu tadi 4 fungsi penyuluh agama. Tadi apa? Fungsi informatif, fungsi edukatif, konsultatif, dan advokatif. Jadi ketika saya datang ke majelis taklim, ke berbagai kelompok masyarakat menyampaikan informasi misal tentang bahaya stunting, tentang bahaya narkoba, tentang produk halal, tentang keluarga sakinah, maka itu kami sedang melaksanakan fungsi informatif, memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah yang bersifat informasi. Ketika kami sedang melaksanakan bimbingan baca tulis Al-Quran, ya, dan lain-lainnya, maka itu kami sedang melaksanakan fungsi edukatif. Ketika kami melayani konsultasi, baik itu konsultasi rumah tangga, konsultasi tentang wakaf, konsultasi tentang pelayanan zakat, konsultasi dan pendampingan tentang produk halal, maka itu kami sedang melaksanakan fungsi konsultatif. Ketika kami berada di tengah-tengah orang yang sedang bertikai, kebanyakan yang rumah tangga ini, ya, kemudian kami menjadi mediator, maka di situ fungsi kami sebagai advokat. Itu ya, banyak sekali. Makanya jadi penyuluh agama terus pagi-pagi itu harus siap menyiapkan energi positif berkarung-karung. Karena kadang-kadang ketika ada yang konsultasi, apalagi masalah rumah tangga, kebayang kan yang konsultasi rumah tangga itu seperti apa? Ya, suaminya menjelekkan istrinya, istrinya menjelekkan suaminya, gitu kan. Banyak sekali. Paling sebentar yang konsultasi rumah tangga itu 1 jam, paling sebentar 1 jam. Ya. Dan kebanyakan yang konsultasi rumah tangga itu mereka membawa energi negatif. Mereka membawa energi negatif. Jadi makanya jadi penyuluh itu harus persiapan energi positifnya luar biasa setiap harinya. Ya. Makanya dia nggak pernah ngomongin apapun yang saya lakukan di rumah. Kalau pulang kerja mau selonjoran, mau scrolling, mau apa, dia nggak pernah ngomong. Ya, kali dia pernah main gitu. Dia tahu kerutan. Ya, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah hari ini, ayo kita sama-sama duduk bareng gitu ya. Kita sama-sama duduk bareng, karena yang paling senang ketika saya datang di suatu tempat untuk pertama kali itu kita berbicara tentang keluarga. Ya, kita berbicara tentang rumah tangga. Karena salah satu bidang kompetensi yang diemban oleh penyuluh agama yang diamanatkan kepada para penyuluh agama itu adalah bimbingan keluarga sakinah.
Nah, ya. Di sini sudah tepuk sakinah semuanya belum? Nanti saya ajak dulu tepuk sakinah ya. Jangan ditunda, jangan ditunda. Jadi teman, untuk bimbingan keluarga sakinah ini ada beberapa produk ya. Ada produk BRUS, ada BRUN, ada BIMBIN, dan ada bimbingan keluarga sakinah. Untuk BRUS itu bimbingan remaja usia sekolah. Biasanya kami datang ke SMP, SMA untuk menyampaikan tentang pentingnya menunda usia nikah. Jadi jangan sampai mereka untuk SMP dan SMA agar tidak cepat-cepat memutuskan untuk menikah. Jadi karena apa? Karena sekarang usia minimal menikah itu minimal 19 tahun ya. Itu minimal 19 tahun itu kan baru SMA ya. Bisa nyamuk dan lain-lain ya. Jangan masih dekat sama orang tua, bagaimana bisa mengelola rumah tangga gitu kan. Jadi tidak setiap yang datang dari KUA itu untuk menyampaikan tentang pernikahan, tidak. Kadang-kadang ketika kami koordinasi dengan sekolah SMA, SMP, datang mau BRUS itu bimbingan remaja usia sekolah. Karena kami dari KUA ya, maka mereka menyangka informasi yang disampaikan itu adalah informasi pernikahan, enggak selalu. Jadi ketika kami melakukan bimbingan remaja usia sekolah, di sana kita tidak boleh membicarakan tentang pernikahan. Untuk persiapan pernikahan itu nanti ada bimbingan remaja usia nikah. Nah itu untuk mahasiswa-mahasiswi yang sudah usianya memang sudah siap untuk menikah. Ada juga bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Jadi bimbingan calon pengantin. Di sana kita benar-benar ya, kita benar-benar berikan pengantar. Persiapan pernikahan itu harus apa aja, harus kalau di keluarga-keluarga yang sudah menikah itu temanya bimbingan keluarga sakinah. Mau yang mana di sini? Karena ada yang belum nikah, ada yang mau nikah, dan ada yang sudah nikah. Ada yang mau nikah lagi. Ini kelompok minoritas. Gimana seterusannya jadi kelompok minoritas? Ya, ini kelompok minoritas. Mudah-mudahan nggak ada minat untuk nikah lagi. Iya gitu. Awas. Tapi ibu-ibu kita tidak bisa menutup mata bahwa memang jatahnya laki-laki itu 4. Itu dalam Al-Quran enggak? Ya. Jatahnya laki-laki itu 4, tapi tetap syarat dan ketentuan terutama cek ibu teh langkah heula berbicara tentang keluarga itu nggak ada habis-habisnya. Dinamikanya tuh selalu. Kadang saya nggak pede kalau penyuluhan rumah tangga keluarga sakinah bawa pendamping, karena takut ketahuan aslinya. Bisa aja ngomong ke bantuan anggap beda ya gitu. Dan saya sedang melaksanakan tugas.
Kenapa? Karena rumah tangga itu, pernikahan itu adalah ibadah terpanjang, sekolah paling lama, kebersamaan paling lama, dan ujian terberat dalam kehidupan itu juga ada dalam kehidupan rumah tangga. Makanya persiapannya luar biasa. Ya, kita menyempurnakan sebagian dari agama kita melalui pernikahan. Kita belajar sepanjang masa melalui kehidupan rumah tangga. Kita bersama dengan orang yang kita cintai itu dan pernikahan itu bisa berpuluh-puluh tahun. Kebersamaan paling lama bisa lebih dari 20 tahun, bisa 30 tahun, bahkan ada yang sampai mencapai usia 50 tahun, usia emas pernikahan. Coba dengan orang tua kita kebersamaan berapa tahun? Kalau Anda nikah usia 23 tahun, maka berarti usia dengan kebersamaan dengan orang tua hanya 23 tahun bersama-samanya. Tapi dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, ya, maka dari itu berarti yang harus kita pahamkan di sini adalah bahwa keluarga itu bisa menjadi dua ladang. Satu ladang ibadah, yang pertama sumber ujian, itu rumah tangga. Ya. Jadi yang pertama akan menjadi ladang ibadah, yang kedua akan menjadi sumber ujian. Tujuan utamanya adalah kita masuk surga melalui dua ladang tadi. Mau itu rumah tangga sebagai ladang ibadah, tujuan akhirnya adalah ridha Allah, surganya Allah. Mau itu rumah tangga menjadi sumber ujian, kalau kita tahan dan lulus ujian itu, maka tujuan akhirnya adalah ridha Allah, surganya Allah. Mau bareng-bareng ke surga? Mau? Mau sama siapa ke surga? Sama bebek. Ya, sama bebek. Apa hanya sama pasangan? Sama anak, sama ayah, sama bunda, gitu kan, anak cucu, yang terdekat dulu, ya, yang terdekat dulu. Jadi kita mengajak ke surga itu dengan orang-orang terdekat, gelap, ya, dengan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Apa? Ayo. Saya bacakan awalnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni. Yang benar adalah jannatu adni yadkhuluna. Abdi pada diberikan heula surga supaya semangat berumah tangganya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqtadah. Itu janji Allah bagi orang-orang yang soleh, bahwa kamu akan masuk ke dalam surga adil, jannatu adil. Ya dukhuluna, engkau akan masuk ke dalamnya. Ya. Surga adil itu seindah-indah surga, sebaik-baik surga. Waman sholaha, bersama orang-orang soleh. Min abaihim, dari golongan nenek moyang, ibu bapak nenek kakek dan seterusnya. Wazwajihim, dan pasangan hidup, ya, suami istri. Kumaha cenah lamun entos ninggalkeun, entos ngantunkeun. Saya nikah lagi dengan suami yang kedua, nanti saya di surga dengan siapa? Tong ka dipikiran. Kumaha engke? Kumaha engke tong ka dipikiran ayeuna. Kayak gitu ketemu jangan soleh. Ya ketemu jangan soleh, ya. Bapak mau punya istri 4. Di sana ketemu sama yang paling soleh. Biasa dengan pasangan hidup wazuriyatihim, dan anak cucu keturunan kita. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kemudian masuklah para malaikat ketika kita sudah berkumpul. Tadi dengan siapa? Dengan nenek, kakek, ayah, bunda, anak, suami, istri, ya. Saya mau diajak gak?
Nanti aku pakai sepatu dulu. Ya. Ketika kita sudah berkumpul, masuklah para malaikat dari berbagai pintu surga. Dan tadi sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera buat kalian karena kalian telah bersabar. Panik ma'uk badar, maka itulah sebaik-baik tempat berkesudahan. Jadi syarat pertama tadi ke surga itu soleh, ya. Yang kedua, sabar. Suami istri itu soleh. Kalau mau berkumpul di surga, ya, kalau suaminya saja yang soleh, istrinya nggak soleh, dia nggak akan bareng-bareng, dia nanti dengan bidadari. Ya. Makanya geris. Sama. Kalau hanya istrinya yang soleh, suaminya rocek, nggak akan ketemu. Ibu Jadi syarat pertamanya soleh, syarat kedua sabar. Kunaon make kudu sabar. Kan tadi rumah tangga mah ujian paling lama, ujian terberat dalam kehidupan kita itu adalah ujian rumah tangga. Kadang kita diuji oleh suami, kadang kita diuji oleh istri. Punya suami baik perhatian, nyetoha cerewet, ikut campur karena kehidupan rumah tangga. Memang seperti itu. Punya mertua pengertian, kakak ipar sok bae. Sirik we ka urang teh moaya teh nya disirikan. Udah punya anak, ya. Anak kita soleh iminan tuh rocet. Saja ada bisa-bisnya. Anak menantu soleh incu ngagoda. Gak ada habisnya. Kapan habisnya? Nanti kalau kita sudah ya, gak ada habis-habisnya. Makanya kita harus sabar dan Allah janjikan surga untuk yang lulus. Panik ma'uk badar. Assalamualaikum bima sabartum. Panik ma'uk badar. Jadi keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang berkah, ya belum ke keluarga ideal. Tidak selamanya keluarga masuk surga itu harus ideal. Ya. Jadi keluarga yang berkah itu adalah keluarga yang bisa membawa orang lain ke surga. Jadi sebelum kita ke lingkup yang lebih jauh, maka kita perbaiki dulu rumah kita. Kita perbaiki dulu hubungan baik kita dengan orang-orang terdekat kita. Ada tamu mau diajak ya. Wali murid mau diajak harus. Tapi sebelum ke yang lain, maka kita harus perbaiki dulu hubungan kita dengan yang ada di pinggir kita, yang kita ketemu setiap hari. Ari jeung tetangga mah Bu, ari diuji ku tetangga mah. Ibu dibaledan ku tetangga, difitnah ku tetangga. Bisa menghindar. Terus tuh. Ya, paling sehari ketemu, besoknya lagi nggak usah ketemu, kita bisa menghindar. Coba kalau kita ada masalah dengan suami, ada masalah dengan istri, isu papangi jeung Asep, nama suaminya Asep, itu namanya suaminya Asep. Kayaknya Genzi nggak ada namanya Asep sih. Makanya saya namanya Aisyah, berarti bukan Genzi. Ya. Isuk-isuk nih jeung Kang Asep, siang-siang Kang Asep, sore-sore tarojol Kang Asep deui. Arek sare teh nu aya gigireun Kang Asep. Eta teh keur coba bisa enggak sekali. Ya. Apa yang kita rasakan? Enggak enak, mumet. Ya, ketika pabaget-baget sama teman satu kasur, osok tara. Saha nu tara cung? Saya dengar. Itu mau dikatakan ya. Nah ya kan kita mau ibadah ya. Kita mau ibadah. Nikah itu ibadah loh, ibadah terpanjang. Jangan ditunda-tunda ya. Ayo. Segera mengajar. Nah, kembali ke bentuk keluarga. Mau rumah tangga yang ideal? Mau seperti siapa? Dalam Al-Quran itu ada beberapa bentuk keluarga diceritakan sama Allah.
Supaya apa? Supaya jadi pembelajaran bagi kita. Ya, ada keluarga Imron. Allah abadikan dalam Al-Quran surat ketiga, yaitu Ali Imron. Itu keluarga ideal, ya, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Imron itu seseorang yang soleh, berasal dari keluarga bangsawan. Istrinya solehah, punya anak namanya Maryam. Maryam itu solehah. Beliau titipkan di Nabi Zakaria untuk menimba ilmu. Dari situlah cikal bakal adanya pesantren. Ya, Maryam dititipkan oleh ayah bundanya di Nabi Zakaria untuk menimba ilmu. Ketika di situ kemudian Allah tiupkan ruh Isa alaihissalam. Kemudian Maryam dibisikkan oleh malaikat, kamu akan hamil. Bagaimana aku hamil walam yang sasni bashar? Bahkan aku tak pernah sekalipun bersentuhan dengan laki-laki. Bagaimana bisa aku hamil? Nanti Allah yang akan menjagamu. Itu terus kan. Maryam yang solihah, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, tidak pernah bergaul, tidak pernah keluar rumah. Tiba-tiba kemudian Allah titipkan ruh. Dan ternyata yang menjadi cucunya Imran itu adalah kemudian telah menjadi seorang nabi. Nah, itu contoh gambaran keluarga yang ideal. Kita inginnya seperti itu semuanya. Punya istri solihah, ya, punya suami tajir soleh. Bukannya cita-cita kan kita seperti itu. Kayak mencari kita yang tajir soleh, mau apapun diiyakan. Suami juga sama, mau istrinya solihah, nurut, ya, taat kepada suami, mampu menjaga aib-aib suami, gitu kan, menjadi ibu yang baik. Itu seperti itu idealnya. Tapi pada kenyataannya, ya, tidak semua seperti itu. Karena ada keluarga yang lain yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tadi keluarga Imron, ideal. Semua cita-cita kita ingin seperti itu keluarganya. Tapi ada kisah lain. Istrinya solihah, suaminya dolim. Siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun. Suami yang sangat dolim, tapi memiliki istri yang solihah. Asia. Apakah Asia minta cerai? Tidak. Tidak. Beda dengan anak-anak Gen Z sekarang. Suaminya salah sedikit, datang ke KUA, saya mau pisah dengan suami saya. Gitu kan. Dia nggak menafkahi saya. Dia sering sudah punya bukti atau tidak menafkahinya seperti apa? Karek seetik kesalahan suami nanate. Karena saya butuh bahagia. Nah, itulah ya. Makanya rumah tangga itu jangan niat hanya untuk bahagia. Ya. Nikah itu jangan niat hanya untuk bahagia, tapi nikah itu untuk ibadah dan mencari ridho Allah. Kalau hanya cari bahagia di luar sana, banyak orang yang lebih bahagia tanpa pasangan, betul? Ya, tanpa pasangan saya bahagia. Ketika ada pasangan, saya malah rudet gitunya. Jangan hanya cari bahagia melalui pernikahan, karena ketika kita hanya mencari bahagia dunia saja melalui pernikahan, maka kata para ustadz-ustadzah, selamat datang di dunia tim yang penuh penderitaan. Kita akan kecewa, ya, karena kita mengharap bahagianya dari pasangan kita. Maka Asia tidak meminta untuk pisah dari Fir'aun, tapi apa yang dilakukan Asia? Berdoa kepada Allah. Ya, apa doa Asia? Ya Allah, tolong bangunkan saya rumah di surga di sisimu. Robib nili baitan indaka fil jannah. Itu doa Asia ketika dia mendapatkan kedoliman Fir'aun. Itu doa Asia ketika dia menghadapi kedoliman Fir'aun. Dia nggak minta cerai, dia nggak mendoakan Fir'aun untuk kemudian celaka atau gimana. Coba ayo nak, minum posa laki naruh sejak Asia ya. Kan nggak gitu seharusnya, ya.
Keluarga itu berkah buat Asia. Bisa jadi dalam surga nggak? Bisa jadi dalam surga buat Asia. Karena apa? Asia bisa bersabar mendapatkan ujian, di mana ujian itu dari teman satu rumahnya, teman sekasurnya gitu kan ya, dari suaminya. Ya, yang harusnya dia bersama-sama ke surga, tapi kemudian dia sendirian. Dia bersabar. Ya. Ada lagi cerita lain, yang suaminya soleh, istrinya kufur. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam, yang seorang nabi. Nggak bisa bawa istrinya, karena memang itu harus ada cerita itu, ya. Biar misalnya sampai kepada kita untuk dijadikan pembelajaran. Nuh ini seorang nabi. Jika memang Allah kehendaki, tinggal minta kan, ya Allah berikan hidayah untuk istri saya. Ya Allah berikan hidayah untuk anak saya ini kan nabi. Kan nggak begitu ceritanya, ya. Kenapa? Karena tadi risalahnya harus sampai kepada kita, dan kita harus mengambil pelajaran dari risalah itu. Bahwa pada kenyataannya nggak selamanya seorang istri bisa mendapatkan suami yang soleh, nggak selamanya suami bisa membawa keluarganya menjadi soleh semuanya. Ada lagi keluarga yang kompak dua-duanya dalam kedoliman. Siapa? Siapa? Pamannya Nabi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu mereka kompak dalam kejahatannya. Ya, kompak dalam perilaku dolimnya. Itu sudah jelas jaminannya sama-sama ke neraka. Ya. Itu sampai di situ gambaran tentang keluarga. Jadi tadi kalau kita mau sama-sama ke surga, maka syarat pertama harus soleh, syarat keduanya bersabar. Ya. Pertanyaannya itu mudah nggak? Sulit sekali, sabar. Sama dong. Bunda ya. Jadi rumah tangga yang hebat itu adalah rumah tangga yang bisa mengantarkan keluarganya ke surga. Nah, bagaimana caranya? Kita bingkai, ya. Kita bingkai. Kalau dalam literasi keluarga sakinah itu kan ada 5 pilar keluarga, ya, yang ditepuk-tepuk ya. Jadi itu tepuk sakinah itu bukan hanya tepuk-tepuk jojokin, tapi dari tepuk itu ingin disampaikan pesan kepada calon pengantin, kepada para keluarga, ya, kepada para pasangan suami istri, bahwa rumah tangga itu merupakan sebuah konstruksi yang dibangun atas dasar fondasi yang kuat, ditopang dengan pilar-pilar yang kuat, diteduhi dengan atap-atap yang hebat. Itu konstruksi bangunan rumah tangga. Fondasinya apa? Kesalingan, keseimbangan, keadilan. Ya, ada keadilan hak dan kewajiban, ada kesalingan, ada keseimbangan hak dan kewajiban, di mana di situ suami istri paham akan hak dan kewajiban. Dan fondasi terkuat dari kehidupan atau dari bangunan rumah tangga itu adalah fondasi agama. Maka kita bingkai rumah tangga kita dengan pemahaman agama. Ya, ayat pertama yang Allah turunkan pada Muhammad melalui Jibril, melalui malaikat Jibril adalah bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang perintah zakat, bukan ayat tentang haji, tapi Iqra. Ya, perintah membaca. Artinya di situ kita disuruh belajar. Maka untuk memperkuat fondasi-fondasi rumah tangga kita, untuk memperkuat pilar-pilar rumah tangga kita, maka bangun, dampingi, dasari rumah tangga kita dengan ilmu-ilmu agama. Makanya keren sekali ini Mela, ya, punya manuver baru. Jadi setiap hari Sabtu terakhir ada pengajian khusus untuk guru-guru. Nah, karena tadi kita harus punya sabar yang berkarung-karung. Karena rumah tangga kita harus kokoh,
rumah tangga kita harus kuat. Karena yang kita urus di sekolah ini adalah bukan hal sepele. Ya, amanah yang kita dapatkan di sekolah ini bukan main-main. Anak orang dititipkan di sini. Harus kita didik, harus kita rawat, harus kita jaga. Ya, maka yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah kekokohan rumah tangga kita di rumah masing-masing. Biar kita profesional. Karena apa? Kalau rumah tangganya adem, damai, tenang, tentram, sakinah, maslahat, maka insya Allah akan ngepek ke etos kerjanya, di tempat kerjanya. Apalagi di sekolah kita ngurus anak-anak. Ya. Sebaliknya, kalau di rumah tangganya kacau, banyak pikiran, umat ini itu, bisa fokus kita ngajar. Walaupun seprofesional kita, saya mah profesional, nggak bawa urusan rumah ke sekolah. Saya mah profesional, nggak bawa urusan sekolah ke rumah, tetap ada efeknya saya. Ya. Maka yang harus kita perdalam terlebih dahulu, yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah fondasi agama kita. Kita bangun, kita siapkan dalam rumah tangga kita. Ya. Kita disuruh ikro. Ayo belajar. Yang harus kita perdalam, pahami, perluas dalam rumah tangga kita adalah ilmu agama. Maka bingkai rumah tangga kita dengan pemahaman agama yang luas, pemahaman agama yang kafah, ya, tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar asal mendengar. Datangi pengajian. Kalau misalkan kita tidak sempat mendatangi pengajian, maka sudah sangat bijak sekali, sudah sangat keren sekali di sekolah ini ada pengajian khusus untuk guru-guru, karena kita butuh itu. Kita butuh charger, gitu kan? Kita butuh energi, ya. Kita butuh energi untuk memperkuat, memperkokoh keluarga kita. Keluarga itu adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Dan unit terkecil itu berpengaruh terhadap kokohnya, berdirinya masyarakat, kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika anggota-anggota keluarga soleh, muslim, maslahat, maka kehidupan bermasyarakat akan tenang, tentram, negara akan kokoh. Sebaliknya, ya, jika kacau perilaku-perilaku dalam kehidupan berumah tangga, jika anggota-anggota keluarga perilakunya kacau, banyak masalah, maka itu akan merembet ke kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Banyaknya kekacauan di luar sana, banyak geng motor, anak-anak gak karuan perilakunya, itu berawal dari kehidupan keluarga, ya, yang tidak mampu membangun pondasi-pondasi yang kuat dalam rumah tangganya. Maka ayo kita sama-sama belajar, sama-sama mengaji lagi dan terus mengaji agar rumah tangga kita tetap kokoh ketika dihantam badai apapun. Kalau kita sudah pasang pondasi yang kuat, insya Allah akan tetap berdiri dengan kokoh. Ya. Itu bingkai pertama. Jadi tadi bingkai pertama kehidupan rumah tangga itu adalah agama, ya, pondasi kesalingan. Lalu kemudian bingkai kedua, cinta, mawaddah. Kita bisa nikah nggak tanpa cinta? Bisa aja ya. Dan cinta itu akan tumbuh setelah bersama. Itulah yang namanya dengan mawaddah. Ya, itu yang dinamakan dengan mawaddah yang Allah susun dengan indah sekali di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Itu sudah hafal kita, sudah sering dengar, bahkan sudah sering baca karena sering diikuti di surat undangan. Yang artinya apa? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan untukmu dari jenismu siapa pasanganmu sendiri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, itu pilar pertama dalam kehidupan rumah tangga. Ya, jadi pilar rumah tangga itu tazawwaj, berpasangan, kemudian misaqan ghalidho, janji kokoh, muasyarah bil ma'ruf,
ya, saling memperlakukan pasangan dengan baik, kemudian musyawarah dan tarodin, saling ridho, ya, itu yang nyanyikan dalam tebuk sakinah itu, saling ridho, saling jaga, saling cinta, saling hormat. Nah, mawadah itu Allah yang menciptakan di antara kita. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah ciptakan an khalaqa lakum untukmu min anfusikum, dari jenismu sendiri. Jadi bukan peribahasa ciptaan Mbah Google kalau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ya. Allah ciptakan untukmu, an khalaqa lakum untukmu min anfusikum, dari jenismu. Siapa? Pasangan hidup, azwaja, pasangan hidup. Litaskunu, supaya engkau merasa cenderung tenang bersamanya. Jadi kata sakinah itu dari situ, sakana yaskunu sakinah. Biar engkau merasa tenang, tentram, ilaiha, bersamanya. Hak di situ adalah perempuan. Jadi dari ayat ini, ya, bisa kita pahami bahwa yang dimaksud dengan sumber sakinah dalam sebuah rumah tangga itu adalah perempuan kita tuh. Yang menjadi sumber sakinah dalam sebuah rumah tangga itu adalah kita, istri. Ya. Ketika istri bahagia, suami bahagia. Ketika istri senang, suami merasa senang. Ketika istri tenang, maka suami menjadi tenang. Kata Dr. Aisyah, kan anak-anak 3 kali lebih tenang. Sebaliknya, coba Bapak, coba Bapak badan atau bikin istrinya nangis, pernah tak bikin istrinya tergores, sakit, walaupun Bapak nggak sengaja, rumah yang tadinya cerah, ceria, penuh kesenangan, penuh ketenangan, tiba-tiba berubah seperti jadi neraka. Gak ada pembicaraan, gak ada rasa cerewet, gak ada suara-suaranya, gak ada omelannya. Kan Bapak kangen sama omelannya. Ya, kadang-kadang istri ngomel itu mumet, bikin apa gitu, tapi ketika istri Bapak diam, apa yang dirasakan? Sepi, alhamdulillah. Asal di kuburan. Jadi mending mana? Mending bawel, mending bawel, mending cerewet, cerewet gitu kan? Ya, terus main cerewet oke, gitu dah ayah, daripada coba bawelnya kepala ruku, ya. Itu jadi yang menjadi sumber sakinah dalam sebuah rumah tangga itu adalah perempuan. Ya, senangnya rumah tangga, indahnya kehidupan rumah tangga tergantung istrinya bahagia tidak, si ibu bahagia tidak, siapa yang kemudian yang memiliki kewajiban untuk membuat istri senang, siapa yang kemudian memiliki kewajiban untuk membuat istri menjadi bahagia. Ini, ya, makhluk ini sebagai imam. Jadi solehnya perempuan itu tergantung pada bagaimana caranya suami mengimaminya. Tapi tidak selamanya berlaku. Kembali tadi kita berkata ke kisah Firaun dan Asia, ya. Tapi kunci rumah tangga itu yang paling berat adalah memang yang paling banyak itu ada pada suami sebagai imam, ya, sebagai pemimpin, sebagai qawwam, karena suami diciptakan oleh Allah sebagai qawwam. An-Nisa 19. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pemimpin, ya. Jadi hayu bingkai rumah tangga kita dengan cinta, dengan mawaddah. Taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah, cinta kasih. Jadi cinta kasih yang muncul di antara kita itu adalah Allah yang ciptakan, Allah yang berikan, dan itu harus dipupuk. Ya, mawaddah itu harus dipupuk. Mawaddah itu merupakan rasa cinta yang kemudian semakin hari semakin bertambah. Biar bertambah mawaddahnya, maka itu harus dipupuk. Ya. Biar nggak aus, biar nggak gugus, biar nggak bosan. Soalnya bosan apa Bu? Iya, ada. Ya, maka jangan dibikin bosan. Ya, ibu biar bapaknya nggak bosan, maka harus jadi istri dengan 4 rasa. Kan jatah bapak 4 Bu. Tapi siapa kita yang mengizinkan bapaknya untuk suaminya untuk nikah lagi?
Kecuali kita sudah sakit, sudah nggak bisa melayani gitu kan, baru kita mengizinkan etake dengan bersusuran. Tetapi rasa beneran nama ya. Dan maka ketika kita berpikiran bahwa suami kita harus jadi milik kita sendiri, maka jadilah istri dengan 4 rasa, biar tidak ada yang membuat dia tergoda ya. Karena memang rumput tetangga itu suka lebih hijau daripada yang ada di rumah. Yang di rumah membosankan. Itu kalau apa? Kalau mawadahnya tidak dipupuk, makanya harus dipupuk mawadah itu ya, dengan ngobrol bersama, dengan curhat bersama, saling tukar pikiran, saling menghargai ya, saling mengucapkan terima kasih. Suami mengucapkan terima kasih kepada istrinya atas semua pengorbanannya karena telah mampu mendampinginya selama sekian puluh tahun. Istri senantiasa mengucapkan terima kasih kepada suaminya karena masih bertahan untuk memperjuangkan kehidupannya ya, saling memuji, saling pengertian, bukan saling ngajongkokkeun. Karena apa? Rumah tangga itu bukan untuk saling menuntut kekurangan, tapi saling menyempurnakan kekurangan ya. Bukan untuk menuntut kesempurnaan. Rumah tangga itu bukan untuk menuntut kesempurnaan. Ingat, kita nikah bukan dengan orang yang sempurna, tapi kita nikah ini dengan orang yang banyak sekali kekurangannya. Maka dari itu kita saling menyempurnakan. Wadah ya. Itu tadi dari Arum ayat 21. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian bingkai yang ketiga, bingkai rumah tangga kita dengan kata-kata. Bu aya dongeng, kantos muping ke dongeng. Mun kantos muping pura-pura seri we nya. Mun dibutuh yang seri mah kena. Jadi ada cerita Bu nya sinedang si kakek. Berarti kan kalau udah nenek kakek rumah tangganya udah lama banget. Ya. Tapi awen derajat dan ini teh cewek pisan. Pagawean kasalakina teh jarekan. Sobat setik ngomel. Ya. Suatu saat si Nini teh leungit. Dicari ku si Akina, kemana si Nini? Di tehangannya. Sakit tuh bawa lagi di tehangannya. Sebuah mah dagang itu si Aki teh. Dan bawa lagi ayah gaya-gaya sedikitnya. Dicari ku si Aki teh, ternyata si Nini teh ragrag karena sumur. Si Nini ragrag karena sumur. Ditimba ku si Aki teh. Gelet berat tangannya. Pas nanti teh kejeleng teh berubah bentuk nana teh. Jadi abah-abah jabrik dikasieun. Mana pamajikan urang-urang make yang berubah kieu jadi mana? Kuring teh jin anu nungguan sumur ieu, cek si jin teh. Mana pamajikan urang? Gua dilaglag kumaneh? Lain dilaglag urang kawatina sumur itu saking kusieun aya ini datang ragna kana sumur saking ku cerewet sok nyarekan ka salakina. Tekan satu. Tapi kalaupun satu nyarekan salah kita sok sia ragna kana sumur we Gusti aku. Ya. Jin oge sieuneun Bu. Jin oge sieuneun eta si Nini saking ku sok cerewetna tah. Maka bingkai rumah tangga kita dengan kata-kata, dengan saling support, saling ucapkan terima kasih untuk segala kebaikannya, saling minta maaf atas segala kesalahan kita. Dan paling gengsi ibu-ibu mah kudu minta maaf tinggalan gitu. Jangan aku minta maaf, gengsi orang dan usaha lagi banyak nanya. Kehilangan kudu minta maaf. Ya, padahal kan itu berkah sekali, mulia sekali gitu, tapi memang gengsi ya, Masya Allah. Ya, jadi Bu yang namanya baiti jannati itu ya, ciri bahwa kita mampu membingkai rumah tangga kita dengan kata-kata, maka rumah tangga itu akan menjadi tempat untuk mencurahkan kasih sayang, akan menjadi tempat untuk melepas kepenatan dengan saling ngobrol ya, akan menjadi tempat untuk bercanda, bersenda gurau ya, akan menjadi tempat untuk mengaktualisasikan diri dan mencari eksistensi diri kita.
sok ngobrol, karena rumah tangga itu 99%-nya adalah ngobrol. Ayo nama ngobrol lah masing-masing. Nu hiji scroll nonton Deddy Mulyadi, ya. Nu hiji scroll nyari Shopee gitu kan. Masukin ke keranjang gitu. Geus lila teh pinuh teh keranjang mana teh? Dihapusan deui. Kan terus gitu pagawean. Cenah masukin dulu ke keranjang. Nanti punya orang mau dicek out. Eta teh sambil berharap dicek outin sama suaminya gitu. Padahal berarti kan suaminya lagi tuh, cenah teh urusan gitu ya. Masing-masing sok ngobrol, sok ngobrol ya, ngobrol. Jika perlu ngobrolnya baru kafe lah sekali-kali. Ya, berdua aja tanpa anak-anak boleh sekali-kali ya. Kemudian yang keempat, bingkai dengan doa. Tadi bingkai yang pertama agama, bingkai yang kedua mawaddah atau cinta, bingkai yang ketiga kata-kata, yang keempat bingkai rumah tangga kita dengan doa. Banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran yang sering kita pakai. Biasanya ibu pakai yang mana? Al-Quran ayat 74. Coba. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doakan suami, doakan anak-anak. Ya. Ibrahim ayat 37, Ibrahim ayat 40, As-Saffat ayat 100. Banyak sekali ya doa-doa yang akan mendampingi kita, mengawal kita, menghantarkan kita ke surganya Allah. So, doakan anak-anak kita. Bila perlu sampai nangis sama doakan anak-anak teh. Kalau mengalahkan suami mah gaya terjadi oge. Ya, yang didoakannya gaya kumentok, oge gaya mai gue. Tapi doakan ya, bingkai rumah tangga kita dengan doa. Mau berangkat ke sekolah minta restu sama suami, cium tangannya, doakan ya gitu. Doa terus anak-anak mau berangkat, doakan, cium keningnya. Bingkai rumah tangga kita dengan doa. Setiap habis sholat kita doakan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dengan tadi Al-Furqan ayat 74, Ibrahim ayat 37, kemudian tadi Ibrahim ayat 40, As-Saffat ayat 100. Ya. Agar apa? Agar tadi tujuan rumah tangga kita itu adalah ke surga. Dan kita tidak mau ke surga itu seorang diri, tapi kita mau ke surga itu dengan suami, dengan istri, dengan ayah, dengan bunda, nenek, kakek dan seterusnya, dengan anak, cucu dan seterusnya. Ya, itu pilar rumah tangga yang pertama itu tadi zawaj pasangan. Yang kemudian ada dalam bingkai yang kedua yaitu cinta, mawaddah. Berapa menit saya bicara? Tadi mulai jam 9 lebih 20, berarti sekarang jam 10.12, berarti 8 menit lagi. Tadi untuk literatur kita, untuk lebih menyemangati kita dalam belajar agama, apalagi surat Al-An'am ayat 125. Dan ketika memang Allah ridho dengan kita, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk kita, maka Allah akan memudahkan jalan bagi kita untuk memahami ilmu. Idza aradallahu bi'amril khair faqahahu fid. Ya, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia akan memudahkan jalan untuknya untuk mencari, untuk memperdalam agama. Maka ya sama-sama pesantrenlah. Ya, dan kita memang ada di bawah naungan yayasan. Ya, bersyukur sekali. Saya juga bersyukur sekali bisa gabung di Darul Amal. Walaupun saya bukan alumni, tapi anak-anak saya alumni mulai SD. Ya, jadi ya yang di sini itu adalah guru anak-anak saya dan saya jadikan guru saya juga. Dan saya banyak belajar dari Bu Mela. Waktu anak saya di SD, saya tuh sering izin ke Bu Mela, Bu, izinnya mau ngadop programnya buat di TPQ. Gitu. Kita bersama-sama, kita sering sharing, tapi sekarang itu jarang rapat, kita jarang ketemu. Jadi saya juga nggak bisa noong program Mela sekarang. Gitu.
Dulu itu kan bisa jadi inspirasi buat kami ketika kita sering sharing, ketika kita sering ada rapat-rapat gitu. Bumela punya program yang kita sama-sama, ya, kangen sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk tetap survive menjadi yang terbaik dan menyajikan yang terbaik buat umat, buat semuanya. Ya, dimulai dari keluarga kita. Dan kemudian yang akhirnya konstruksi yang tidak kalah pentingnya dari sebuah bangunan rumah tangga adalah atap. Tadi fondasi agama, kemudian pilar-pilarnya ya ada zawat, misakon walido, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah dan tarudin. Kemudian atapnya adalah kemaslahatan. Ketika kita sudah mampu membangun anggota-anggota keluarga yang soleh, ya, ibunya soleh, bapaknya soleh, suami istri soleh soleha, anak-anak soleh soleha, maka kemudian tugas kita terakhir adalah menebarkan kemaslahatan. Karena soleh saja tidak cukup, tapi juga harus muslih. Akhirnya maslahat. Kalau soleh saja hanya untuk sendiri. Kita kan ke surga gak mau sendiri, tadi kita ke surga mau sama-sama keluarga. Bahkan tetangga pun diajak sama kita. Kalau kita punya niat baik, ajak tetangga gitu kan. Tapi kalau kita belum mampu mengajak tetangga, ajak lingkungan yang terdekat terlebih dahulu. Ya. Dan ketika kita sudah mampu membangun dasar-dasar tadi kesolehan tadi di antara keluarga kita, di anggota keluarga kita, maka soleh saja tidak cukup, tapi harus muslih dan mampu menebarkan kemaslahatan. Jadi kesolehan keluarga kita itu, kemaslahatannya bisa dirasakan oleh tetangga kita, ya, oleh orang lain. Ningali keluarga itu menikah, lahir sauyunan, suami istri tak pernah menyakiti orang lain, nggak pernah menyakiti tetangga, nggak pernah ada kata-kata yang menyakiti tetangga, nggak pernah pacekcokan, ya, menyirsep rukun anak-anak nabi saroleh, ahli berjamaah, ahli masjid, kan gitu inginnya kita semuanya. Tapi itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Jadi bingkai yang terakhir mentoknya di sabar dan syukur. Ketika kita mendapatkan anugerah kebahagiaan, maka mentoknya di rasa syukur gitu ya. Dan ketika kita mendapatkan ujian, maka mentoknya di rasa sabar. Dan untuk sabar ini saya tetap belajar dari semua guru-guru yang ada di sini. Pasti sabarnya lebih daripada saya. Lebih banyak, ya, berkarung-karung. Pasti. Ya, Ibu mah yang dihadapi ratusan siswa dengan berbagai karakter. Terus menangani mereka dari jam berapa sampai jam berapa? 8 sampai pukul 2 siang. Kadang lebih, ada privatnya, ada lesnya. Nah saya kucuk-kucuk datang ke majelis salim 1 jam selesai. Kayak sok sebut neng di majelis salim. Ya beri sekolah mama nyebut neng. Ya. Udah gitu teh beres. Ibu neng, ayo di antosan lingi paling dia gitu kan. Tuang lah. Apa wae. Orang nyanet cenah gitu kan. Orang ngaleut. Ya, coba. Ada yang bandel enggak ada pengen ngobrol. Paminuju pangawasan anu ngobrol paling oge. Aya nu teh bae ada ibu-ibu. Ya. Tapi lah aku di baledog. Coba makanya sabar ibu itu lebih banyak, lebih besar ketimbang saya. Saya juga banyak belajar sabar itu dari Bu Mela. Saya banyak sekali belajar sabar itu dari guru-guru yang ada di sini. Luar biasa. Pokoknya luar biasa ya. Anak-anak di sini kan ibu bisa melahirkan, bisa menuturkan anak-anak yang hafid 1 juz, 2 juz gitu kan. Prestasinya juga luar biasa, keren. Jadi saya habis-habisnya kagum gitu, keren sekali gitu ya. Jadi kita pertahankan sabar kita, pertahankan syukur kita, tambah lagi.
Dan yang pertama harus menjadi bingkai kesabaran kita adalah dalam rumah tangga. Sehingga ketika kita sudah mampu membangun kesabaran dalam rumah tangga, maka efek itu aura itu akan terbawa ke sekolah. Tapi ayo dikit, da eta teh di sekolah namanya sabar, bager, kamu murid bager, dari imah namanya rumah tangga. Eta teh pelampiasan di sekolah. Lah soalnya lamun di sekolah galak mah sieun dilaporkeun ka polisi. Ya, sieun ku netizen eta mah kan kitu nya. Artinya berarti kalau begitu sabar di sekolah itu hanya kamuflase dong. Ya. Harapannya kan nggak seperti itu, ya. Harapannya nggak seperti itu. Kalau kita mampu mengelola sabar di sekolah dengan lingkup yang luar biasa besarnya, ya, anak-anak yang begitu banyak, apalagi di rumah, gitu. Ya hanya sedikit. Yang cita-citanya kita ini bersama-sama ke surganya Allah, ya. Anak-anak kita yang kita ajarkan, insya Allah kita yakin mereka akan menuntun kita ke surga kelak. Amin. Ya. Anak-anak yang ibu ajarkan huruf hijaiyah, anak-anak yang ibu ajarkan hitung-hitungan matematika, anak-anak yang ibu ajarkan hafalan-hafalan Al-Quran, mereka akan menuntut tangan-tangan kita ke surga. Apalagi di rumah, orang yang memang 24 jam ada bersama kita, ya, dalam suka dan duka, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ya, itu yang akan pertama kali kita ingin bercita-cita ingin berkumpul di surganya Allah. Maka dari itu mentoknya tadi di syukur dan sabar. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberi kita kekuatan, memberi kita ketabahan, keikhlasan dalam melaksanakan tugas kita, baik tugas utama kita di rumah maupun tugas kita di sekolah. Sampai di sini. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Bukan hanya untuk ibu, tapi juga saya. Ya. Saya apalagi lebih masih butuh ilmu, masih banyak butuh ilmu, masih banyak butuh amunisi, ya, untuk menjadi manusia terbaik. Ya. Kan tujuan itu menjadi manusia terbaik dunia ini. Coba baca surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kita berusaha, kita harus sama-sama berjuang untuk menjadi manusia dengan ahsanu amal, dengan manusia yang memiliki amal terbaik. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan ekspektasi. Mohon maaf jika jika yang disampaikan masih kurang memuaskan. Ingat, saya bukan pemuas. Tapi kita sama-sama belajar, ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan ya pengajian ini akan menjadi kita ini pribadi menjadi lebih baik lagi kepada yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan menjadi keluarga yang nanti pada akhirnya mendapatkan surga dan ridhonya Allah. Aduh, apa pernah nama? Banyak dosa kalau sudah berbicara rumah tangga. Tapi mudah-mudahan ya kebersamaan kita akan menjadi ladang pahala buat kita. Karena emang benar ya, kalau kita tidak dipupuk rohani kita, lama-lama kita akan menjauh dari yang namanya ridho Allah. Jadi memang mudah-mudahan di bulan depan kita bisa bertemu kembali dalam pengajian ini dan akan menambah lagi ilmu, khususnya ilmu keagamaan, sehingga kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Ibu, terima kasih atas waktunya yang
harusnya mungkin sekarang libur di rumah, tapi istirahat di rumah dengan berbagai macam aktivitasnya sama kita diundang ke sini. Mudah-mudahan kebaikan Ibu